Let's go! Let's go, good luck untuk Arara Kiyoshi. Let's go. Mari kita buktikan kalau Indonesia juga mampu menuju ke arah Grand Final. Yes, Your Estes team masih is dibuang, banning. Matilda masih dibuang, dan ada Hayabusa harusnya masih sama dengan Link juga. Your Kali ini. team is banning. Jadi buat Araki Hoshi, mereka masih buang Aldous Your juga. Jadi team is masih dengan banning. line up yang sama dari banning phase-nya. Among the planes Dan ini exists. juga aku Your mau team is picking. apa ya, bisa dibilang kayak bacain pantun dulu dari Febri. Oke, apa tuh? Kalau main ke rumah si Your Agus, team tapi is lupa picking. jalan pulangnya. Tim negara lain emang bagus, tapi Indopret pasti jadi juaranya. Oke, tapi Momo-chan kali ini Mantap. Esmeralda dari tangan dari Blacklist dan Oh bahkan no. Oh Your my team is Venus picking. kali ini akan menggunakan Rafaelanya kembali. Akankah adanya Lunox untuk kali ini dari tim Arara Kiyoshi? Dan ingat, Bisiko kalau menggunakan Lunox pernah memberikan sedikit kejutan untuk para musuhnya, dan jangan sampai ini bisa terjadi kembali, dikejutkan untuk Arara Kiyoshi. Jadi Arara Kiyoshi boleh ngejutin Blacklist, Iya. tapi jangan sampai Blacklist yang ngejutin Arara Kiyoshi lagi. Jangan dibalikin, di counter balik ya. Tapi kalau kita lihat dari pick face-nya kali ini masih ada Farsha tentunya untuk high ground defensive-nya. Namun itukah yang akan mau jadi prioritas untuk tim RRQ? Melihat Esmeralda dari tangan seorang R7 sudah diamankan oleh tim Blacklist. Tapi ada Yisen Sin bersama dengan Your Farsha. team is picking. Yang kita tahu tadi di game pertama, Farsha ini buang sama tim Blacklist. Dibuang begitu saja. Your team is banning. Lihat gila, dia langsung ngamanin Bane. Oke, Bane menetralisir tim fight dengan tabrak game yang dilakukan oleh tim Arara Kiyoshi, dan bahkan bisa meng-cancel dari seorang Farsha. Ingat, dia bisa meng-cancel dari seorang Farsha. Sedangkan dari sisi Blacklist International, mereka berkesempatan untuk mengamankan Jawhead lagi. Aha, Dan kalau VYN dengan menggunakan Jawheadnya ini sangat-sangat luar biasa. berbahaya ya. Yes, dan kalau kita bisa bilang Aha. tempo permainan dari Blacklist ini akan sedikit lebih agresif, Momo-chan. Rotasi yang diberikan akan lebih banyak dengan adanya satu Your buah team Jawhead yang is diamankan. banning. Dari tim Blacklist tidak mungkin kita bisa bilang akan bermain pasif, karena dia tahu Jawhead ini bisa saja mengcounter, bisa nge-pick off, bisa team fight, dan diamankan untuk bisa melancarkan team fight yang dimiliki Blacklist terakhir. Iya, apalagi Blacklist yang selalu Your coba untuk team is merusuh ke arah banning. jungle dari tuan muda Albert. Tentunya mereka nggak mau ada hero early seperti Jawhead untuk menghancurkan tentunya strategi dari Blacklist sendiri. Tapi ini ada respect dari seorang Haritnya Oheb, langsung diamankan begitu saja oleh Araki Hoshi. Karena mengingat juga ini udah last game untuk kedua tim tentunya. Respect Your masih team is digunakan banning. strategi yang sama dari kedua tim, dan bahkan Ruby-nya juga masih diamankan oleh Blacklist RRQ. Apakah mereka mau buang untuk ke arah Yuzong? Karena Yuzong masih bisa diamankan untuk ngincar ke arah Farsha. Tapi apakah Deadly Catch cukup dari seorang Bane? Cukup bisa jadi It cukup. is in despair. Oh yes, Your Nathan. team is Mereka buang picking. Nathan ya. Mereka buang Nathan. Alis masih terbuka dengan sangat bebas untuk dari sisi Blacklist International. Mereka dengan sabar, kita lihat. Ini hero untuk Oheb harusnya. Lo pede nggak pakai ini? Gue sih pede aja bang. Udah lo pakai deh kalau gitu. Lo pakai sekarang ya. Bener lu ya, gendong nih, jangan kayak game 2. Ya bang, tapi kan kalau misalnya positioning belum late game gak kuat bang. Ya makanya farmingnya cepet-cepet. Kalau kata siapa, Oh My Venus. Biasa sama ini ya KB begitu ya. Makanya lu farming yang cepet Ji. Buset dah, gue dimarahin mulu gue kalau mau KB, bener coach gue itu. Aduh coach ya. Dan Blacklist, siapa yang mau diamankan oleh Blacklist kali ini? Karena Bane-nya bisa Your jangan team tapi is clean picking. Wih, Skylar. untuk sisi good lane. Skylar, hero-nya Skylar yang diambil malah kali ini. Tidak ada Alis, tapi di late game ini bakal sakit banget dari tim Blacklist International. Dari Atau klip, apa? Alice-nya diambil sama Arceus. Bisa jadi, Skylar tapi kan juga pakai Alice-nya. Iya. Ngeri juga Ji. betul banget. Tapi mereka masih membutuhkan satu buah roamer yang bisa menangkap dari seorang Clint. Mhm. Akankah ada Kufra kali ini? Kufra Gaming dengan Parsha itu di Womboko bocor dengan bakal cukup sakit, dan ternyata high loss. Your team Bersama is dengan picking. Brody untuk Skylar. Brody high loss. High lossnya ini tinggal menjadi samsak di garis depan dan bakal di follow up. Wow,
terlihat agak sedikit senang ya Blacklist International dengan draft pick dari Arkeosi. Ada apa ini? Apakah memang mereka sengaja untuk melawan hero dari tim Arkeosi, dan ternyata last picknya jatuh kepada Chow untuk Haji lagi dan lagi Momo-chan. Oke, ini yang perlu diperhatikan adalah surprise tentunya. Inisiasi yang biasa dilakukan oleh Haji dengan flicker dan juga The Way of Dragon-nya. Dan tentu saja prioritas selalu menjadi kunci kemenangan untuk Blacklist. Ya. Jadi Albert atau mungkin Skylar ini harus berhati-hati banget. Mereka pasti menjadi target utama, dan high loss yang kita tahu high loss dari Finn ini juga bukan kaleng-kaleng. Betul, bukan kaleng-kaleng, dan bahkan kita lihat juga dari sisi sebelah kanan Blacklist International, mereka lagi-lagi menggunakan Haji untuk sebagai playmakernya. Iya, playmaker. Untuk making player ketika melakukan pick over terhadap para pemain dari tim Arkeosi sebelum dikomentisasi. Dan ini dia, udah tersisa satu pertandingan terakhir untuk tiket menuju ke arah Grand Final. Let's go! Arkeosi Indo Pride akan membuktikan semuanya, dan kita minta dukungan untuk kalian semua di kolom komentar untuk Indonesia. Langsung saja di kolom komentar dengan hashtag Indo Pride Viva RRQ. Yes, dan ingat jangan menghujat negara lain juga ya guys. Dan kali ini berbeda dengan sebelumnya, dari Oh My Venus nggak bakal coba untuk dikasih ngerusuh, menyentuh ke arah seorang tuan muda. Sementara Haji masih mau ternyata, dan akan coba ditakutin begitu saja. Haji kali ini terperangkap, tapi tidak akan terlalu overcommit juga dari RRQ Hoshi kali ini. Psycho teman di area bawah. Tapi Skylar udah mulai terkena haras di area atas kali ini. Hepnya juga terkena damage yang cukup perih tentunya dari seorang Brody. Mencoba diganggu pergerakannya, bahkan para pemain dari tim Blacklist International mereka coba untuk invasi lagi. Albert akan menjadi satu buah pilihan, tapi Albert tinggal diam. Haji is coming, Albert tersandwich, mencoba dibalikan keadaannya. Albert versus everybody. Psycho is coming, mencoba di-cover kita aja ke energy impact, tapi Haji ternyata masih mau lebih. Langsung dipanggil oleh seorang Oh My Venus. Mundur Haji, tetapi habis mundur maju lagi. Maju mundur kena. Kali ini Albert benar-benar diganggu pergerakannya. Tidak ada satu buah orang yang bisa masuk ke arah belakang. Haji masih mau lebih. Satu buah first blood akan didapatkan seorang Albert dari tengah. Oh my god, terlalu memaksakan, sedikit terlambat cover yang dilakukan oleh para pemain dari tim Arkeosi, membuat seorang Albert harus terkena first blood kali ini Momo-chan. Iya, di 1 menit kita pertama kali ini tuan muda kita tumbang, namun it's okay. Albert tentunya masih bisa mengejar dari segi EXP dan juga levelnya, dan bahkan orange-nya juga masih bisa diamankan oleh Albert. Kali ini bakal coba di cover oleh seorang Finn. Wise bakal coba untuk mengeluarkan Deadly Cast kali ini, tapi terkena stun dari seorang Wise-nya. Ada Falling Starmon dari Edward. Albertnya tumbang lagi, bakal menjadi pertukaran 1 untuk 1, namun itu cukup dari kedua belah tim. Mereka nggak mau terlalu memaksakan. Sementara kalau kita lihat Haji bakal coba untuk mengharas di area midnya kali ini. Lalu langsung ada satu combo maut dari Psycho dengan ada Feather Ice Strike dan juga bahkan Energy Impact dari seorang Psycho, membuat Haji pun mau nggak mau harus mundur kali ini. Lihat Oh My Venus benar-benar nggak lepas pandangan dari seorang Albert. Hati-hati Bert, kali ini Oh My Venus sudah mengeker kamu. Para main dari tim Blacklist International bahkan dari bottom lane dari R7 flicker dari gerakan apa yang mencoba dilakukan, tapi ternyata tidak terlalu efektif. Tidak berhasil mendapatkan satu buah poin. Bahkan dari tim Blacklist International mereka berhasil mendapatkan satu buah turtle tanpa ada hambatan harusnya Momo-chan. Iya, dan kali ini nggak akan ada kontes yang bisa dilakukan oleh tim RRQ Hoshi. Albert tentunya masih butuh waktu yang banyak untuk mengejar level dan juga mengejar goldnya kali ini. Sementara kali ini ada Feather Ice Strike yang bakal dibuka oleh seorang Psycho, mengarah ke area atas kali ini dari serang Albertnya, mencoba untuk mendapatkan gold buff terlebih dahulu. Dan Finn akan punya tugas yang penting banget, yaitu mengcover Albert sampai dia benar-benar bisa ditinggal nantinya, Ji. Alright, para pemain dari tim Blacklist International, kali ini mereka udah ada 2 orang di arah top lane. Sekarang giliran dari seorang Clean yang di babysit. R7 kayaknya di arah bottom lane agak sedikit struggle melawan seorang Esmeralda. Lihat dari top lane tim Blacklist International, mereka mencoba untuk memberikan sedikit pressure. Oh My Venus membuka, membuat para pemain tim Blacklist International berhasil claim ini, tapi Haji coba dikomitisasi, belum ada flicker digunakan. Tidak ada lagi kali ini flicker untuk seorang Haji, jadi dia harus mundur. Iya, sementara di area midnya Psycho masih coba untuk meng-clear minion terlebih dahulu, nggak mau terlalu overcomment toxic fight-nya kali ini.
Sementara Vader Isaac Finn mulai maju kali ini dan bahkan udah ada Glorious Pathway mengarah ke arah seorang OHP yang bakal coba dikejar. Enggak, ternyata Haji terkena The Way of Dragon. Dari Finn pun memaksa seorang Haji untuk mengeluarkan The Way of Dragon-nya. Ini bakal menjadi informasi yang penting tentunya untuk tim RQ Hoshi kalau mereka mau melakukan team fight. Ini adalah waktu yang tepat, tapi sepertinya Albert mau fokus untuk farming terlebih dahulu. Masih 4 menit berjalan tentunya team fight-nya. Tapi kalau kita lihat dari segi level wise, kali ini lebih unggul tentunya dengan level 7-nya. Dan ada Deadly Cat mencoba untuk mengejar. Falling Starman juga sudah keluar dari seorang Edward kali ini. Dua ultimate dari kedua player Blacklist kali ini sudah digunakan begitu saja. Oke, tim RQ Hoshi dan sebelah sana Skylar tertangkap dan coba dikomit dan masih ada flicker. Haji masih mau lebih. Flicker ngangkat Wave Dragon dan bahkan hilang. Skylar freestyle dulu bos. Membuat seorang Skylar harus tumbang dari top lane. Haji yang lagi-lagi menjadi masalah untuk tim RQ Hoshi. 2 poin diamankan oleh seorang Haji. 2 poin penting Albert dan juga Skylar. Coba melakukan clear minion di arah mid lane. Para pemain tim RQ Hoshi, mereka bakal coba untuk melakukan invasi ke arah Turtle. Mereka nggak mau tinggal diam. Tidak ada satu buff flicker, tidak ada Way of Dragon. Informasinya harusnya bagus dibenarkan, tapi ternyata sudah ada. Pada saat keluarkan ikan hiu, ikan pipit, tapi kali ini mulai kejepit. Para pemain dari tim Blacklist International kehilangan satu, tapi ternyata tidak. Di sisi lain pinnya yang harus tumbang dan Haji still survive, Momo-chan. Tapi kali ini bakal coba dipaksa tim fight-nya oleh RQ Hoshi. Langsung ada knockout strike dari seorang Edward. Bakal harus begitu saja. Dan Turtle-nya meskipun bisa diamankan oleh Blacklist, namun Finn bersama dengan Edward harus tumbang. Tapi ini bakal menjadi buying time yang cukup banyak untuk OHEP di area atas OG. Celah kecil diamankan oleh seorang OHEP. OHEP benar-benar dia nggak peduli apapun terjadi. Dia mau lebih, teman-teman teamfight urusan belakang. Dia memilih untuk dapetin objektif Gimang. Tapi lihat tadi, hampir saja pemain tim RQ Hoshi terjepit Momo-chan. Tapi ternyata untuk masih bisa ditanggulangi dengan ada tumbang. Mau lebih di tengah. Damage diberikan pada Aztec. Haji depan sana. Duel Dragon dalam seorang Finn lagi dan lagi. Escoris tapi dapat member dapat. Albert dengan 1 tukar 1. OHEP datang. Mencoba melakukan tapi ternyata Wise ikan hiunya nggak berhasil menjepit permain dari tim RQ Hoshi. Mereka masih bisa mundur dan bisa dikeluarkan dan knockout strike berhasil menyelamatkan seorang Skylar. Knockout strike save the day, Momo-chan. Iya, dan bahkan lihat cover yang dibawakan oleh seorang Psycho dan juga Seven. Namun Albert di area atas tertangkap begitu saja. Masih bisa survive tentunya dari seorang Albert. Bakal coba dikejar Edward-nya kali ini. Dan akan menjadi pasukan 1-1. Namun kali ini masih mau lebih. Psycho sakit banget dan dia Flicker langsung maju. Dan langsung lawan dia mengarah ke arah seorang Omai Venus kali ini. The Wave Dragon lagi dan lagi mengarah ke arah seorang Albert. Namun ternyata Albert yang dituju. Dan Albertnya harus hilang begitu saja. Dipaksa tim fight-nya oleh Blacklist International yang kali ini lihat Finn dengan Glorious Pathway-nya membuat 3 member dari RQ masih bisa bertahan dan bahkan coba dipukul mundur oleh R7 dengan 1 buah knockout strike. Gila Haji ini loh, benar-benar targetingnya. Dia nggak ngelepasin matanya sedikit pun dari seorang Albert. Dipantau Albert Skylar. Gold lane-nya. Knockout strike, flicker ke arah belakang. Masih ada seorang Wise, tapi ternyata ikan hiu, ikan pipit. R7 kejepit di arah bottom lane. Iya, kejepit begitu saja dan tidak bisa berbuat banyak dari R7 karena dia sudah melakukan flicker terlebih dahulu. Flicker yang lebih cepat tentunya. Kali ini Wise mencoba untuk mendapatkan orange buff yang gak akan dikasih ke arah seorang Albert. Tapi ingat RQ Hoshi, mereka selalu comeback stronger. Dan kali ini berkenaskan dari seorang Wise mencoba untuk nge-clear minion terlebih dahulu di area mid. Namun lihat damage dari seorang Wise udah bener-bener sakit banget. Mau gak mau Albert harus memukul mundur terlebih dahulu. Perbedaan network kali ini dipegang oleh Blacklist sekitar 6.000 dipegang oleh Blacklist International. Sementara zoningnya akan dilakukan oleh kedua tim RQ. Mereka harus benar-benar dapetin momentum balik kali ini. Oke, Edward Falling Star menemukan Falling Mongsar. Dibuka begitu saja. Psycho harus mundur, jangan sampai terkena peluru terakhir dari seorang OHEP. Lihat kali ini preman dari mana OHEP datang nembak dengan damage yang cukup besar. Blacklist bahkan coba dapetin 1 buah purple buff dari seorang Albert. Benar-benar tidak dikasih sedikit nafas RQ Hoshi. Tapi di menit yang ke-8 ini OHEP lagi-lagi dikasih purple buff semua terhadap OHEP. OHEP yang akan menjadi salah satu buat titik utama Momo-chan. Kayaknya The Team RQ Hoshi
mereka harus bisa melakukan tanking dari S7. Akan dikeluarkan dan Oh My Venus tumbang akhirnya. Oh My Venus, salah satu masalah besar tim RRQ Hoshi kali ini langsung di knockout, langsung di uppercut dan langsung hilang. Lihat Wise-nya mencoba untuk cari momentum dari area backline kali ini, tapi Psycho mencoba untuk mengharas ke arah seorang Haji dengan Feather Ice Strike. R7 masih coba ditahan kali ini, tapi ternyata Hajinya ketangkap begitu saja. Immortalnya pecah dan juga down dari seorang Haji. Namun Wise di sini mau nggak mau dia harus balik recall, tapi dia dapetin orange buff dari tuan muda Albert. Dia nggak jadi recall, dia mau menjepit karena Esmeralda udah ada info. Ayo kita maju masuk ke arah belakang. Edward mau coba dipaksa, Edward tumbang, pada dikeluarkan. Basis kami, tahun 4 memory, tapi ternyata Skylar tertangkap di depan sana, nggak ada yang bisa menemani dan Wise. Nah, satu buah sabetan. Berhasil catat, looking for double kill. Albert disempatkan double kill. Albert, tuan muda, tapi di arah top lane sana. Fokus ke arah base ini, Peter tim Bararki. Harus ada yang pulang dan akhirnya masih selamat. Memilih untuk mundur. Gimana nafasnya? -1 jantung. -1 jantung. Astaga, ini deg-degan banget dari Albert. Dia 2 lawan 2, temennya tumbang duluan, tapi dia masih bisa survive dan menumbangkan 2 member sekaligus. Meskipun kita ngelihat satu inhibitor di area atas sudah pecah, tapi setidaknya itulah yang bisa dilakukan oleh seorang Albert. Setidaknya dia mendapatkan trade, setidaknya dia dapetin kompensasi daripada tidak sama sekali. Benar. Dan ini lihat, Albert sudah menuju ke arah Malefic Lord. Damage-nya bakal lebih sakit lagi. juga langsung ke arah BOD Momochan. Siapapun di depan sana ditembak bakal porak-poranda. Ini harus apa ya? Bisa dibilang kayak memperhatikan titik buta map sih kalau kata KB ya. Karena Edward dari Oheb atau Wise ini suka banget gitu loh, munculnya dari tempat-tempat yang kayak nggak ketahuan gitu loh posisinya. Yes, dan bahkan Wise-nya flicker telah digunakan. Wise sudah pilihan Edward depan sana, paling sama, tapi Wise-nya hilang. Dua tangan yang baik terhadap seorang Hajinya hilang. Double kill kali ini belum dilakukan, tapi ternyata 1 tukar 2. Mega kill didapatkan. Tim RRQ Hoshi nggak bisa masuk ke dalam lagi karena ada Oheb di depan sana. Masih bisa tenggelam. 2 pemain dari tim Blacklist Internasional di arah tengah. RRQ Hoshi kali ini lihat mereka sudah mulai menguasai laningnya. Skylar bakal disuruh untuk melakukan dorong lane di arah top lane, dan ini akan menjadi lord utama RRQ Hoshi harusnya. Oh My Venus sendirian, dia sendirian dari Oh My Venus. Kali ini bakal coba dikejar kah? Enggak. Ternyata ada Edward juga yang bakal coba untuk mengcover di area midnya. Kali ini bakal coba ditabrak, knockout strike, terkena stun dari Edwardnya. Dia bakal coba dipukul mundur lagi dan lagi Oh My Venus, tapi Skylar bakal tumbang di tangan seorang Oheb. Namun itu bakal menjadi trade kali ini dari tim RRQ Hoshi karena mereka berhasil ngedapetin lordnya. What are you doing? Apa yang dilakukan? Mencoba memancing keributan dengan burung peri, tapi ternyata dia harus tershutdown. High ground defensive mechanism RRQ tidak ada. Albert, Finn, R7 harus mempertahankan. Ghost Patrol telah dikeluarkan. Albert lihat diincar oleh seorang Haji, tapi ternyata di depan sana masih ada R7 dan 2 yang telah keluar. Berhasil clear video, tapi ikan Pipin. Bang Ipin kejepit kali ini. Iya, dan masih bisa ditahan tentunya karena Lordnya masih mencoba untuk mengarah ke area midnya, namun langsung ditemukan begitu saja dengan cukup cepat oleh beberapa pemain dari Blacklist. Itu sebenarnya Psycho masih bisa balik tadi, namun ternyata damage-nya masuk semua ke arah seorang Psycho. Kali ini RRQ mereka harus reset lagi, chill lagi. Burungnya mandek. Burungnya atau mungkin macet. ketangkap sama Oheb. Gak ada yang tahu. Iya betul. Ya kan? Ketangkap sama Oheb burungnya, terperangkap. Tapi kita lihat dari bottom lane, para pemain tim Blacklist Internasional langsung membalikan keadaan, menguasai semua laningnya. Mereka mau disiplinitas, tapi R7 dengan Haji one by one situation, mengadu mekanik kali ini. Siang-siangnya makan rematik, tapi ternyata pada saat dikeluarkan, bubar jalan. R7 tertangkap oleh sebuah jaring dari seorang Oheb, membuat dia harus mundur dan sama masuk lebih dalam. Edward yang malah memancing keributan dengan selendang mayanya, membuat R7 kali ini berhasil kabur. Nggak ada lagi yang ke-trigger dengan pancingan maut dari seorang Edward di depan sana. Iya, dan ada Mountain Shocker yang coba di pop up kali ini mengetahui keberadaan dari teman-teman Blacklist sendiri. Perbedaan networknya udah mulai diperkecil oleh RRQ Hoshi kali ini. Ada satu deadlick yang sudah mulai di pop up begitu saja. Finnya bakal coba ditahan, dan bahkan lihat Haji mencoba untuk mengincar. Dia flicker, ditunggu sama Skylar, dan bahkan terkena stun kali ini. Tapi Finn terlihat low banget, masih bisa mundur dari seorang Finn. Ingat dia nggak punya immortal, jangan sampai seorang Finn tumbang kali ini. Pipin masih terselamatkan. Para pemain dari tim Blacklist Internasional mereka kembali mundur
Mereka sadar mereka nggak bisa nabrak tim RRQ selama masih adanya Parsia Momochan. R7 tidak boleh terpick off dari bottom lane. Ingat instant kill yang dilakukan oleh seorang Wise itu bisa menemukan R7. Iya. Albert harus di cover dengan baik. Dan Albert kali ini membuka mountain shocker-nya. Memilih untuk melakukan glass spread di depan sana. Tapi dia tahu tidak ada satu buah flicker yang makanya seorang Finn berani untuk membuka glass spread. Ingat, 85 detik lagi untuk Lord yang kedua. Gak boleh ada yang bisa dibilang sampai tumbang dari RRQ Hoshi. Karena ini bakal jadi kesempatan yang terbuka lebar tentunya untuk Blacklist kalau mereka bisa untuk mendapatkan Lord yang kedua. Tapi RRQ Hoshi mereka sabar banget. Mereka nunggu banget momentum yang pas. Dan bahkan meskipun kita ngeliat Glorious Pathway yang dibuka berkali-kali ke arah Finn, itu hanya untuk apa ya, bisa dibilang mencicil saja ke arah teman-teman dari Blacklist sendiri. Mountain Shocker pun menjadi elemen yang penting tentunya untuk Albert dalam mencari keberadaan posisi dari teman-teman Blacklist. Sementara kalau kita lihat ini semua dari kedua tim tentunya mereka udah siap untuk team fight, tapi mereka mau coba untuk kontes di area Lord sepertinya, Ji. Oke, yang paling penting di mana seorang Psycho jangan sampai terpick off. Psycho juga harus di-cover Iya, habis-habisan. benar. Albert Skylar Ini- ini juga menjadi salah satu tombak. Ohepnya sih, Ji. Hah? Ohepnya juga nih, Ji. Ohepnya ini kalau kita bisa lihat belum ada immortality di badannya. Iya, Ohep memilih untuk menuju ke arah satu buah Malefic Roar harusnya. Iya, dan dia ini kayaknya bisa ditumbangi dengan instan sih Momochan harus. Wah, Blacklist mereka coba clear bawah biar teman-teman RRQ Hoshi mereka coba fokus untuk pindah ke lane bawah dan nggak bisa untuk kontes Lordnya. Tapi ini langsung dijawab dengan cepat dari RRQ Hoshi sendiri. Sementara bakal coba di-push di area bawah kali ini. Lihat ini bisa turretnya bakal ditemukan begitu saja. Dan bahkan dari Albert mau nggak mau dia harus rotasi langsung balik lagi kali ini. Super Minion akan coba masuk dari area atas dan juga area bawah. Sementara Blacklist mereka bakal coba berfokus untuk ngedapetin Lordnya kali ini, mengarah ke area river kali ini. Dan bahkan RRQ Hoshi mereka harus berhati-hati. Kali 5 lawan 5 ini benar-benar krusial banget untuk kedua tim. Terkena stun dari Hajinya R7. Itu tipis banget sebenarnya. Blacklist benar-benar juga berhati-hati karena mereka tahu mereka dari RRQ Hoshi mereka punya Psycho. Yang kita bilang burst magic damage ini sakit banget dari Federal Strike-nya. Albert masih jauh Momochan. Iya, Mereka jangan sampai mangsa team fight. Tadi untung ya di atas ya. Iya, untung tapi bisa kita bilang untung rugi. Untungnya dapat turret, ruginya hilangin di bitter. Itu rugi-rugi untung ya sebenarnya. Iya, makanya untung rugi kan. Iya. Oke. Oh, Psycho. Coba Oh. diganggu pergerakannya, terlihat Psycho tidak bisa terlalu depan. R7 harus mulai datang untuk melakukan team fight. Positioning. Tapi di depan sana Blacklist International sudah menuju ke arah Bapak Lo terhormat. Di depan sana Finn mencoba untuk mengganggu. Psycho masih terbuka bebas. Mountain Shocker memukul mundur para pemain dari tim Blacklist International. Real dari Edward tertangkap dan bakal coba komitisasi berhasil mendapatkan satu penculikan yang berhasil. Lihat Pimpin di depan sana masih bertahan hidup. Ini saatnya untuk Lord tim RRQ Hoshi. Lord terbuka, tidak adanya Edward. Haji diganggu, R7 masih mau lebih, knockout strike belum dikeluarkan, masih ditahan. Nggak mau terlalu terburu-buru karena dia tahu ada Ohep. Ada Ohep di depan sana, Pimpin menjaga pergerakan, perimeter telah dikeluarkan. Ohep di depan sana terlihat seorang diri dan Ohep hampir saja ditumbangin. Mereka akan mendapatkan Haji si Arsila. Ohep hampir saja ditumbangin. Tapi lihat Wise tidak cukup, dan bahkan pemain Venus hampir saja kehilangan satu buah tumbang. Tapi Lot diselamatkan Albert. Bakal balik kali ini dari RRQ Hoshi tentunya. Mereka harus clear minion terlebih dahulu di area atas. Dan itu Lord yang benar-benar tipis banget. Blacklist mereka punya kesempatan tentunya untuk mengkontes, namun RRQ Hoshi mereka tahu mereka simpen Federal Strike dari seorang Psycho di akhir-akhir. Dan bahkan lihat zone yang dilakukan sama Finn ya nahan dua pemain dari Blacklist tuh sampai low banget. Meskipun dia punya immortal tapi dia nggak tumbang juga, Ji. Oke. Lordnya? Momochan, lihat Ini Blacklist momentum International. nih. Mereka sedikit kebingungan untuk kali ini. Haji sih udah tidak punya satu buah immortal lagi. Wise di depan sana bakal coba untuk memancing terhadap para pebak, tapi ternyata tidak. Lord di cover dengan baik. Lord di arah bottom lane. Di arah mid tidak ada minion super dari tim RRQ. Mereka harus masih menunggu. Di bawah mereka nggak clear. Pimpin hanya coba untuk mengganggu saja. Haji sih standby on possession. Skylar punya immortality. Mencoba dipaksa. Ada Psycho di belakang sana. Federation keluarkan porak-poranda bersama dengan ikan hiu. Tidak ada yang terjepit. Tapi Ajizi masih bisa dengan satu pasangan menuju ke arah belakang. Dari top lane. Super Minion telah menuju ke arah ini. Bisa turun dari bottom lane juga. Belum ada yang masuk. Mereka dengan sabar. Tapi damage yang diberikan terlalu besar. Lihat tim RRQ
belum bisa menembus jantung pertahanan dari tim Blacklist Internasional. Sabar, reset lagi dari arah Hoshi kali ini, tapi terkena stun dari seorang Edwardnya. Gak ketahuan posisinya dan masih bisa dipukul mundur dari seorang Edward. Emang ini ya, ketika melawan Esmeralda, slow effect dan juga stun effect itu penting banget. Tidak bisa berbuat banyak tentunya dari Esmeralda ketika terkena stun. Dan ini menjadi kekuatan tentunya untuk Arky Hoshi. Kalau dari segi item, kita lihat Albert udah punya Malefic Roar bersama dengan Oheb juga. Dari itemnya bisa dibilang ya sama, hanya dari Oheb dia punya satu Athena Shield. Respect banget ke arah damage dari seorang Psycho. Dan bahkan dari Psycho udah punya satu jenis one dan juga Divine Glyph. Dia harusnya mengarah ke Holy Crystal sih dari Psycho. Yes, benar banget. Harusnya ke arah Holy Crystal dan sudah didapatkan Momo-chan as you wish kalau bahasa Inggrisnya ya. Sesuai permintaan kamu ya. Saya request ya, Bu. Request ya. Tapi Vin, aku salut banget sih sama Vin. Dia berkali-kali loh. Buset. Dia kayak apa ya, mancing Haji punya The Wave Dragon tuh nggak apa-apa, nendang aja gue. Yang penting Albert dan juga Skylar bersama dengan Psycho tidak terkena The Wave Dragon. Menit ke-20 dari tim Blacklist Internasional. Yes. Dari Ohebnya dia masih tidak bikin immortal. Wah, ini sangatlah berani kalau kita bisa bilang ya. Iya. Dan bahkan di sisi sebelah kiri RRQ mereka semuanya punya immortal kecuali R7 Dari R7. Physical. Dan 3, Psycho 2, 1. 3, 2, 1. Itu start abis itu ya mau. Aduh. Ganti sepatu. Oh. Oheb ganti sepatu dengan Windtalker. Ini akan membuat dia bisa dibilang agak sedikit kekurangan dari mobilitas dengan menambahkan damage-nya. Tapi apakah itu wise choice kalau menurut Momo-chan? kayaknya dia pede sih sama coveran dari Blacklist. Mungkin dia pede sama teman-temannya. Karena iya dia nggak bikin immortal, dia sampai jual sepatu buat ganti Windtalker. Berarti dia lebih percaya dengan damage segini, gue tuh udah cukup. Lo orang tinggal jagain gue aja. Oke. Blacklist Internasional. Mereka benar-benar sekarang berada di arah bus, bermain di rumput, bermain gerilya karena tentara-tentara yang diam berada di bawah pergerakan yang tidak terlihat itu yang cukup berbahaya. Arky Hoshi harus bisa membuka semua rerumputan. Siapa tahu ada yang tiarap, siapa tahu ada yang tengkurap, kita kan tahu. Iya, tapi Haji baru ngebuka, baru assalamualaikum, langsung disuruh mundur. Assalamualaikum. Pulang kamu kan? Tidak boleh bertamu. Tidak boleh bertamu. Tapi Haji ini awas, hati-hati, dia ngecek masuk keluar masuk. Dan bahkan dia hanya mengecek aja informasi yang bisa didapatkan dari Blacklist sendiri. Tapi kali ini Lord yang ketiga sudah mulai muncul di menit yang ke-21. Albert sudah mulai fokus tapi ternyata terkena stun dari seorang Edward. Dan langsung dipanis begitu saja. Masih mau lebih dari seorang Vinia. Dia flicker langsung maju kali ini. Dan bahkan lihat Hajinya terkena stun dari sebelah kiri. Mau coba dikejar. Mau kemana? Where are we going? Dari seorang Haji. Tapi ternyata di sisi lain Vinia hilang begitu saja. Albert mencoba untuk mengejar kali ini. Immortal pecah dari seorang Haji. Tapi ternyata masih di White Dragon dari seorang Haji, tapi itu nggak cukup karena Albert is too strong kali ini. 3 yang tersisa dari Blacklist International dan RRQ. Mereka mencoba untuk mencari momentum mengarah ke arah Lord sekarang, Oji. Mereka masih mau Lord deh kayaknya dari RRQ. Lihat. Atau dari Blacklist? Enggak, dia mau Lord harusnya. Dan kalau misalnya Blacklist ini melakukan Lord ini bisa ditabrak habis-habisan dan betul sekali Momo-chan. Mereka mau Lord, mereka mau dapetin Lord kali ini ditahan begitu saja. Retribution gak berhasil tapi Albert terkuatkan. Oh my god, Lawan Central dikeluarkan. Albert masih bisa dengan mobilitas selanjutnya mau menyelamatkan dirinya tapi gagal. Ini bencana. RRQ Hoshi kehilangan 2 player, Skylar dan Pakai double kill. Lihat RRQ Hoshi, mereka bakal coba mundur dan wow, ini bencana. Blacklist Internasional melakukan one-shot terhadap tim RRQ Hoshi dan ini tandanya Blacklist menuju ke Grand Final. Oh my god, RRQ Hoshi, mereka udah dapet banget momentumnya. Namun hanya satu momentum ketika Blacklist mereka cukup pede dengan damage yang mereka punya. Mereka langsung menuju ke Lord dan itu tidak disangka-sangka oleh RRQ Hoshi karena Lordnya berhasil ditumbangkan dengan cukup cepat. Blacklist International 2-1, congratulations.